Halo pemirsa, senang sekali saya Latifah Tulhairani dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas hari ini, edisi Selasa 10 Mei 2023. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Kita menuju ke berita pertama. Sosialisasi dan pemaparan program Kampus Mengajar tahun 2023 digelar pada pukul 10 pagi tadi. Berlangsung di Auditorium Prof. Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kampus Merah Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan sosialisasi dan pemaparan program Kampus Mengajar tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah secara luring dan juga daring. Secara luring dilaksanakan di Auditorium Prof. Dr. Haji Baharudin Lopa, Fakultas Hukum, dan dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBM Konsultan, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Sementara secara daring dilaksanakan melalui via Zoom dan live on YouTube Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan program sarjana dan vokasi, Kepala Subdirektorat Pembelajaran Mandiri, para ketua departemen, Kepala Seksi Administrasi MBKM, para PIC MBKM, para Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, perwakilan mahasiswa peserta kampus mengajar Angkatan 3 dan 4, tim dan duta MBKM, serta mahasiswa calon peserta kampus mengajar Angkatan 6. Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang dipandu langsung oleh Bapak Nusakros Arya SOS MIKOM. Dalam pemaparan ini, membahas terkait program kampus mengajar. Beberapa di antaranya membahas gambaran program kampus mengajar, peran dan tugas mahasiswa, syarat mahasiswa kampus mengajar, syarat DPL kampus mengajar, syarat koordinator perguruan tinggi kampus mengajar, dan tahapan pelaksanaan dari awal hingga akhir. Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi, tanya jawab, sharing session, dan ditutup dengan penyerahan plakat kepada pemateri. Iya, menurut saya harapannya untuk kampus mengajar Angkatan 6, saya harap mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar memang benar-benar memiliki passion untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ketika mahasiswa sudah punya passion, niat yang sangat kuat, saya yakin mereka akan bisa melalui suka dan duka selama penugasan dan juga bisa melalui proses pendaftaran dengan teliti dan melakukan seleksi dengan baik. Dari saya seperti itu. Bagaimana dari Kak Adam sendiri? Oke, saya yang terpenting adalah semangat semuanya. Saya tunggu untuk kontribusi dari Unhas, bisa ikuti kampus mengajar dan bisa dapat masa yang banyak untuk bisa ikut kampus mengajar. Baik, Ibu kalau boleh tahu tujuan daripada sosialisasi program kampus mengajar itu seperti apa? Baik, makasih. Jadi kampus mengajar ini yang sekarang lagi kampus mengajar 6 sebenarnya memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman belajar di luar program studinya untuk peningkatan kompetensinya baik hard skill maupun soft skill dengan berbagai aktivitas yang ada di lapangan. Ya. Baik Bu, apalagi kalau misalnya kita melihat Universitas Hasanuddin ini sedang gencarnya dalam peningkatan IQ Bu. Apakah program ini termasuk dalam peningkatan IQ sendiri Bu? Ya, baik, tentu saja semua program MBKM ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM termasuk kampus mengajar ini itu memang memberikan atau berdampak yang luar biasa terhadap peningkatan indikator kinerja universitas terutama untuk IKU 2 itu pemberian 20 SKS bagi mahasiswa.
Saudara, Kampus Mengajar menjadi salah satu bentuk dari 8 program Kampus Merdeka yang banyak diminati. Dan tahun ini ada sekitar 21.000 mahasiswa di Indonesia yang akan dipastikan lolos di program Kampus Mengajar. Dan tentunya melalui program Kampus Mengajar ini, para mahasiswa diberikan kesempatan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Zulkarnain dan Salman, Unhas TV. Untuk memperkaya pengetahuan agama, Universitas Hasanuddin kembali gelar gerakan Unhas Mengaji dan Sholat Berjamaah, tepatnya di Aula Prof. Syukur Abdullah. Kegiatan ini telah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Halo Sobat Akademika Unhas, kembali lagi bersama saya Andi Putri Najwa. Hari ini Selasa 9 Mei 2023, tepatnya di Aula Prof. Syukur Abdullah, lantai 3 Fisip Unhas. Universitas Hasanuddin kembali menggelar kegiatan Unhas Mekaji dan Sholat Berjamaah. Kali ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bertindak sebagai tuan rumah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan yang menjadi agenda rutin Unhas setiap pekan berlangsung mulai pukul 15.20 WITA. Acara dipandu oleh Profesor Dr. Haji Amran Saru, STMSI, selaku dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Dilanjutkan dengan kalam ilahi dan sari tilawah, mengaji atau tahsinul Quran, lalu pembawaan materi dengan tema kali ini yakni Masjid Kampus sebagai pusat dakwah dalam mengembangkan Islam, hingga dilangsungkan sesi tanya jawab. Melalui GUMSB ini, para dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan yang bergabung dapat memperkaya pengetahuan agama sebagai kepentingan pribadi dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian akan terbentuk karakter untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berakhlak mulia. Ya, saya kira sebagaimana saya sudah sampaikan tadi bahwa gerakan Unhas Mengaji dan Sholat Berjamaah itu saya pikir suatu hal yang positif ya untuk dilakukan, karena pertama bisa menjadi siar Islam untuk keadaan kampus, kemudian yang kedua juga bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, karena kita senantiasa melakukan kajian terhadap Al-Quran, di mana kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu nanti ke depannya harusnya memang setiap hal yang mengaji itu nanti harusnya diterjemahkan ya, supaya memberikan nuansa keilmuan dan bisa menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian. Baik pemirsa, kita berharap semoga kegiatan Unhas Mengaji dan Sholat Berjamaah ini dapat terus berkembang dan semakin baik ke depannya. Andi Putri Najwa, Alvan Asmari, Unhas TV. Sejalan dengan World Class University, Universitas Hasanuddin tingkatkan kemampuan perpustakaan digital. Proses digitalisasi ini telah berlangsung sejak 2019 lalu. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan transformasi digital khususnya dalam hal paperless. Halo Sobat Akademika Unhas, kembali lagi bersama saya Andi Putri Najwa. Saat ini saya sedang berada di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Seiring perkembangnya teknologi dan digitalisasi sudah menjadi target utama tiap perguruan tinggi, tak terkecuali dalam sistem perpustakaan Universitas Hasanuddin. Deretan lemari yang berisi ribuan tugas akhir mahasiswa di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Sejalan dengan World Class University, Universitas Hasanuddin meningkatkan kemampuan perpustakaan digital. Pengalihan ke digital perpustakaan Unhas sendiri telah berlangsung sejak 2019. Proses digitalisasi yang dilakukan Perpus Unhas juga sejalan dengan program yang diluncurkan Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, yakni terwujudnya transformasi digital, khususnya dalam paperless atau penggunaan kertas dilakukan seminimal mungkin. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia atau tenaga kerja, memberikan kemudahan dan tentunya lebih efektif. Repository Unhas telah terintegrasi Rama Repository di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Rama Repository merupakan repositori nasional laporan hasil penelitian berupa skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Ketelitian selama proses penginputan harus dilakukan, sebab jika tidak sesuai dengan kriteria dari Rama Repository, maka akan berujung pada penolakan penginputan data ke database sehingga harus diulang. Jadi karena kita memang eranya adalah menuju perpustakaan digital Unhas, maka perpustakaan ini sekarang sedang mengarah ke sana ya, membangun layanan-layanan digital. Jadi layanan digital itu ada beberapa yang sudah kami coba lakukan. Yang pertama yang saya ini bukan pertama yang harus diketahui ya, tetapi maksudnya pertama untuk diketahui oleh semua orang bahwa perpustakaan kita untuk bebas pustaka sudah tidak lagi menggunakan kertas atau sudah paperless dan sudah menggunakan layanan digital. Jadi layanan digital ini dengan menggunakan aplikasi dan aplikasi yang mahasiswa bisa secara mandiri mengurus atau bisa diterbitkan secara otomatis, secara digital surat keterangan bebas pustaka. Yang kedua itu kami juga punya aplikasi Rek Tugas Akhir. Rek Tugas Akhir itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengupload secara mandiri tugas akhir mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi. Hal ini juga sama, tujuannya tidak hanya untuk sistem yang digital, tetapi juga kita mengarah ke ramah lingkungan ya, ramah lingkungan ekologi. Jadi supaya paperless, tidak lagi banyak kertas yang digunakan. Nah, itu karena kalau misalnya dulu skripsi itu sampai lebih dari 60 halaman untuk skripsi misalnya, atau tesis lebih banyak lagi, disertasi lebih banyak lagi. Tidak dibutuhkan itu lagi, dan itu juga memang terjadi penghematan sebenarnya, karena mahasiswa tidak perlu mengeluarkan banyak pembiayaan misalnya untuk perbanyak mengkopi atau menjilid gitu ya. Nah itu juga, kemudian kami juga perpustakaan atau Unhas sudah memiliki perpustakaan digital yang namanya perpustakaan digital Unhas. Itu bisa diakses melalui HP ya, telepon pintar ya, smartphone, kemudian bisa digunakan berbagai macam gadget yang mahasiswa bisa akses. Ada banyak buku yang bisa diakses untuk dibaca langsung, dan ini tidak hanya melayani mahasiswa Unhas atau sivitas akademika Unhas, juga orang-orang lain bisa mengakses dengan mendaftar sebagai anggota perpustakaan digital kita gitu. Jadi ini memang, dan kami juga mulai tahun kemarin sudah melaksanakan atau sudah berlangganan e-jurnal yang kami gunakan, yaitu EBSCO Academic Search Premier, dan EBSCO ini banyak subjek di dalamnya, hampir semua subjek yang ada di Unhas atau fakultas, semua topik ada di dalam EBSCO Premier itu, dan itu bisa diakses dengan membuka website perpustakaan Unhas dan mencari di EBSCO di bagian e-jurnal EBSCO Host. Demikian juga dengan tadi perpustakaan digital itu bisa juga langsung di download, diinstal di HP, tapi juga bisa di search atau dicari itu di web perpustakaan Unhas, seperti itu. Kita berharap agar kedepannya perpustakaan Universitas Hasanuddin semakin maju dan baik. Andi Putri Najwa, Alvan Asmari, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa kurang lebih 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Hairani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.